sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 Angkatan 9, Latsar BPPK Ciloto. Pada kesempatan sore yang cerah hari ini, kita akan berbincang mengenai kesiapsiagaan negara. Lalu untuk narasumber pada sore hari ini yaitu ada Bapak Aibtu Dwi Kurniawan, Sarjana Keperawatan Magister Hukum. Selamat sore Pak, selamat datang. Selamat sore. Baik. Sebelum berbincang lebih lanjut mengenai bela negara, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan sedikit background dari beliau. Yaitu adalah Bapak Aibtu Dwi Kurniawan, Sarjana Keperawatan Magister Hukum. Beliau lahir di Gedung Dalem tanggal 6 Juni 1983. Beliau saat ini menjabat sebagai Kasidokes dan bertugas di Polres Tulang Bawang, Polda Lampung. Selamat sore ya Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, suatu kebanggaan Pak untuk kami bisa berbincang pada sore hari ini ya Pak ya. Terima kasih. Baik, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan ya Pak, saya Indah Noviana Saputri selaku moderator untuk hari ini dan ada teman-teman saya juga. Boleh diperkenalkan Kak? Ya, perkenalkan nama saya Novita Sari Andriani. Salam kenal Pak, saya biasa dipanggil Novi. Terima kasih. Kenalkan Pak, saya Veronica Sibarani. Sebelumnya saya dipanggil Vero. Perkenalkan Pak, nama saya Bayu Nurul Caksono. Biasa dipanggilnya Bayu. Izin Pak, perkenalkan diri, saya Sepul Bahri, biasa dipanggil Asep. Sore Pak. Baik, kita akan lanjut kepada inti acara ya Pak ya, mengenai materi apa itu tentang kesiapsiagaan bela negara. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan mengenai bela negara kepada Bapak Aibda Dwi Kurniawan, dipersilahkan. Ya, saya mau bertanya mengenai bela negara. Menurut Bapak sendiri, bela negara itu apa ya Pak? Bela negara secara umum itu sebenarnya adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan atau petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara khusus di kita diatur di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Bela negara itu sebenarnya adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan pada ideologi dan konstitusi. Ya, ini kalau di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Itu kurang lebih definisinya. Baik, bagaimana kepada Kak Vero untuk pertanyaannya cukup jelas? Dari jawaban Bapak Dwi Kurniawan. Cukup. Baik, untuk selanjutnya dari kakak-kakak dan rekan-rekan yang lain ada yang ditanyakan kembali? Dipersilakan. Saya Kak Indah, saya mau bertanya. Menurut Bapak, kan banyak di kehidupan sehari-hari contoh-contoh pengamalan bela negara. Nah, yang saya mau tanyakan, background Bapak kan perawat sekaligus aparat ya Pak ya? Ya. Biasanya kalau di instansi Bapak pengamalan kesiapsiagaan bela negara itu seperti apa ya Pak contohnya? Kalau di institusi Polri, yang jelas yang kuncinya adalah bagaimana kita menjaga nilai-nilai berkehidupan kita, peran tugas pokok kita sesuai dengan profesi masing-masing ya, tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau di Polri sendiri pun ada aturan-aturan yang mengikat, baik itu undang-undang ataupun peraturan-peraturan disiplin selain dari yang turunan dari Pancasila itu sendiri. Kita punya Tribrata dan Catur Prastya yang merupakan pedoman hidup dan pandangan setiap anggota Polri. Jadi perannya kalau hal ini dalam tugas pokok sehari-hari saya sebagai Kasidokes adalah melaksanakan tugas fungsi peran saya sesuai dengan tugas pokok yang digariskan oleh organisasi. Dalam hal ini
menjalankan fungsi kedokteran dan kesehatan dalam bidang kepolisian, baik pelayanan terhadap personil, keluarga ataupun masyarakat. Kaitannya beberapa bisa saya contohkan, beberapa kali kita dilibatkan dalam ancaman yang sifatnya baik itu ancaman yang langsung keamanan, misalnya unjuk rasa, kerusuhan, ataupun ancaman pandemi kemarin kesehatan, ataupun yang seperti tahun 2005 kita juga turun dilibatkan dalam penanganan tsunami, kurang lebih seperti itu. Ada Baik, yang kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan kembali? Pak, izin Pak, saya accept Pak untuk bertanya Pak. Mungkin tadi hampir semua dijawab ya. Ini dikaitkan dengan tugas Bapak ya pada saat ini. Pernah tidak Bapak mengalami ada ancaman atau gangguan yang dapat mengurangi nilai-nilai bela negara, gitu Pak? Oh, kalau dalam sekarang itu sangat-sangat banyak Mas ya. Seperti simpel adalah kalau sekarang ini adalah penggunaan media sosial yang cenderung, mohon maaf, kurang bertanggung jawab, yang ada kelompok-kelompok tertentu yang ideologinya tidak sesuai dengan Pancasila. Mereka men-share ataupun menyebarkan berita-berita hoak dan menggiring opini yang bertentangan dengan ideologi kita. Seperti yang baru-baru hangat ini adalah kelompok Khilafatul Muslimin ya. Mungkin rekan-rekan semua sama-sama monitor. Kebetulan kemarin penangkapan ketuanya adalah di Lampung. Nah, ini kan mereka juga berafiliasi, mereka masuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat, kadang-kadang juga menyebarkan berita-berita hoak tentang ya yang intinya mengancam ideologi, mengancam kesatuan bangsa, mengancam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin ada yang kurang jelas, Pak? Jelas, Pak. Atau jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Itu yang Pak Dwi. Itu yang memang harus sama-sama kita antisipasi. Intinya jangan sampai kita juga ikut men-share berita hoax yang isinya malah memecah belah bangsa, baik secara ideologi maupun pandangan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita saling menjaga ya Pak ya, jaga NKRI ya Pak. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Saring sebelum sharing. Nah, itu sangat-sangat. Saring sebelum sharing, benar Pak. Baik, kira-kira ada pertanyaan lagi Kak? Ya, Pak izin bertanya Pak. Saya Bayu, untuk terkait generasi muda Pak. Kalau menurut Bapak untuk generasi muda itu yang harus dilakukan terkait dengan bela negara itu seperti apa Pak? Untuk mengembangkan diri masing-masing dan menjaga ideologi kita, pandangan hidup kita untuk tetap sesuai dengan yang digariskan sama founding father kita yaitu Pancasila, dan tidak mudah terprovokasi. Karena sekarang ini kebanyakan tanpa sadar, mohon maaf, ini kita masuk ke kelompok-kelompok tertentu yang akhirnya digiring ke ideologi-ideologi tertentu. Sebagai contoh, kemarin kita ada beberapa organisasi yang memang sudah dibubarkan oleh negara seperti HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, terus kemarin ada FBI, dan yang sekarang ini tapi belum dibekukan ya, belum keluar peraturan ininya mengenai yang terakhir adalah Khilafatul Muslimin. Kalau untuk HTI itu udah jelas mereka tidak mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar, mereka tidak mengakui itu ya. Tapi untuk yang Khilafatul Muslimin, kenapa kemarin tidak bisa langsung dibekukan adalah mereka tidak menentang Pancasila tapi tidak mengakui Pancasila secara garis besarnya. Tapi kan berdasarkan penelusuran dari aparat penegak hukum bahwa ternyata ada aliran dana dan mereka menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi kita harus berhati-hati. Dan satu lagi, dalam penggunaan medsos, baik itu Facebook, Instagram, ataupun kita menonton YouTube, kita harus hati-hati cari referensi yang benar-benar sumbernya terpercaya. Karena kalau kita tidak mendapat sumber yang terpercaya, akhirnya kita tergiring, tanpa sadar kita masuk ke ideologi-ideologi tersebut dan masuk ke kelompok-kelompok tersebut. Dan itu sangat mengancam persatuan kita, baik secara ideologi maupun secara
hubungan kita. Kurang lebih seperti itu. Baik, pertanyaan dari saya sendiri nih Pak. Kami sebagai CPNS yang baru nih Pak, kira-kira mungkin bisa disampaikan Pak kesan dan pesan untuk kami selaku CPNS supaya kami nantinya bisa menjadi ASN yang baik, yang profesional dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai kita sama Mbak ya sebenarnya sama-sama abdi negara. Mungkin hanya saya di institusi Polri, rekan-rekan sebagai ASN di lingkungan yang lain. Kita sudah jelas aturan-aturan kita yang jelas, yaitu kuncinya sih cuma satu, patuhi semua aturan yang ada, baik berpegang pada, kalau ASN adalah Panca Prasetya Korpri, itu dihayati, dilaksanakan, dan ikuti aturan-aturan yang mengikat, baik itu tertulis maupun etika-etika kelembagaan yang ada di situ, dan tetap mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, serta jangan mudah terprovokasi dan tergiring ke opini-opini yang nanti akhirnya menyebabkan kita masuk ke kelompok-kelompok yang tanpa kita sadari itu bertentangan dengan ideologi bangsa kita, kurang lebih. Berarti kuncinya memang harus paham tentang ideologi Pancasila ya Pak ya, sebagai pedoman. Iya, karena ya memang itu yang terbukti cocok, dan selama ini alhamdulillah bisa menjaga keutuhan NKRI, kehidupan kita berbangsa dan negara, dan tidak ada satupun nilai-nilai Pancasila kita yang bertentangan dengan agama dan yang nilai-nilai luhur budaya kita. Karena memang murni Pancasila itu adalah pemikiran dari pendahulu kita yang didasarkan nilai-nilai budaya kita yang cocok. Baik. Izin bertanya kembali Pak, untuk dari Polri sendiri, apakah sudah ada program mengenai sosialisasi tentang bela negara yang nantinya bisa diterapkan pada generasi mulai yang terkecil seperti anak-anak pada sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, seperti itu Pak? Kalau di Polri sendiri, ini sebenarnya diemban seluruh personil Polri ya, yang artinya kita turut serta melaksanakan bela negara, itu sudah pasti. Tetapi yang intensif melaksanakan itu ke generasi muda adalah Satbinmas melalui Babin Kamtibmasnya. Mereka rutin masuk ke sekolah, masuk ke kelompok-kelompok organisasi sosial masyarakat, organisasi kemasyarakatan, untuk menyampaikan tentang pentingnya bela negara dan pemahaman tentang ideologi negara, sehingga generasi muda itu tidak terpapar dengan paham-paham radikalisme, terus paham-paham yang bertentangan dengan ideologi kita. Seperti itu singkat. Berarti memang sudah ditanamkan sejak dini ya Pak ya istilahnya ya, mengenai pentingnya apa itu bela negara. Ya, dan dari rekrutmen untuk Polri sendiri pun sudah ada namanya seleksi penelusuran mental kepribadian. Selain psikologi ya, tes psikologi itu kan rekrutmen ada tes psikologinya 2 kali, psikologi tertulis dan psikologi wawancara, dan ada tambahan tes mental kepribadian. Ini yang berkaitan dengan bela negara, untuk mengetahui apakah seseorang tersebut terpapar dengan paham-paham yang bertentangan dengan ideologi kita. Bisa kiri, bisa kanan, maksudnya bisa yang bersifat komunis ataupun yang seperti FPI, seperti HTI, dan yang terbaru adalah Khilafatul Muslimin. Dan bagi anggota-anggota pun kita laksanakan pengawasan melekat, baik dari satuan atasnya ataupun setingkat pimpinan dalam level kecil unit, terus naik ke Kasat maupun ke Kasatpungnya. Jadi apabila ditemukan anggota-anggota yang masih mengalami itu, kita laksanakan pembinaan oleh Propam, pengawasan oleh Propam. Jadi ketika ada itu langsung dibina sehingga tidak terjadi penyimpangan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ada yang ingin ditanyakan kembali untuk kakak-kakaknya? Atau sudah cukup? Sudah jelas sekali, Kak. Super sekali, Bapak. Iya. Sangat luar biasa ya narasumber kita pada sore hari ini, luar biasa, Bengong saya, Kak, sampai bengong.
sangat-sangat menginspirasi. Baik. Iya. Untuk menutup pada pertemuan kita sore hari ini, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan di mana bela negara adalah suatu sikap atau konsep yang dibangun oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana menjadi suatu pedoman bagi warga negara Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, serta untuk menjadi seseorang atau aparatur sipil negara yang baik, yaitu dengan mematuhi semua aturan yang ada, baik aturan secara tertulis maupun tidak, yang disesuaikan dengan Pancasila agar nantinya tidak mudah terpapar terhadap suatu paham-paham radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila. Terima kasih kepada Bapak Aibda Dwi Kurniawan, Sarjana Keperawatan Magister Hukum, sudah meluangkan waktunya dan ilmunya yang sungguh sangat bermanfaat untuk kita nanti ke depannya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Izinkan saya selaku moderator untuk undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.